yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim rasulina wa qudwatina sayyidina al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam At-Tirmidzi di dalam kitabnya Asy-Syama'il beliau menyebutkan hadis yang nomor 3. Haddatsana Muhammad bin Basir qala haddatsana Abu Ja'far qala haddatsana Abu Ishaq qala Al-Bara' ibn Azib sami'tu Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an ba'ida ma baina mankibaini. Kata Al-Bara' bin Azib ketika mensifati Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan dibukukan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il. Beliau menjelaskan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah rajulan marbu'an, seseorang yang berpostur tubuh ideal. Di riwayat yang lain disebutkan rab'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rab'atan, sama tubuhnya ideal, tidak pendek dan tidak terlalu tinggi. Di riwayat yang lain disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggi di antara ukuran rata-rata orang Quraisy pada waktu itu, tetapi tidak terlalu tinggi menjulang. Itu adalah marbu'an. Kemudian disifati bahwasanya Al-Bara' menceritakan ba'ida ma bainal mankibaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahunya bidang, dadanya bidang. Dadanya bidang. Kemudian ketika menjelaskan tentang rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam, Al-Bara' mengatakan azimal jummah li sahmatil udunaihi atau ila sahmatil udunaihi, bahwasanya rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tebal dan panjang sehingga panjangnya tersebut sampai menutupi kedua ujung telinganya, ujung bawah. Ya. Ketika menjelaskan hadis ini dan kitab As-Syama'il ini, Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr, beliau mempunyai kitab As-Syama'ilun Nabi atau Syama'ilun Nabi, kitab syarah As-Syama'il Imam At-Tirmidzi ini. Kata Syekh Abdul Razak bahwasanya sifat rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ada 3. Yang pertama adalah al-wafrah. Al-wafrah itu rambutnya, ujung rambutnya, panjangnya itu sampai tadi ujung telinganya. Kemudian yang kedua adalah al-limmah. Al-limmah itu disifati panjang rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu antara telinga sampai bahunya, di antara itu, di bawah telinganya, ujung telinga. Kemudian al-jummah. Al-jummah di sini adalah panjangnya rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menutupi daun telinganya sampai kemudian menyentuh batas bahunya. Dan kata beliau, kulluha ta'ti fi wasfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semuanya itu bentuk panjang rambut tadi semuanya ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada kalanya mungkin dipotong sehingga panjangnya atau paling pendek itu sampai ujung telinga, kemudian di antara telinga dan bahu, dan yang panjang adalah sampai ke bahu, al-jummah. Kata Al-Bara' khullatul hamra di dalam lanjutan hadis tersebut, Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika memakai baju hitam, baju merah. Ini ada penjelasan tersendiri baju merah.
Kemudian yang paling menakjubkan adalah Al-Bara' bin Azib menyaksikan, kata beliau, ma ra'aitu syai'an ahsana minhu. Ini ya. Aku tidak pernah melihat syai'an, sesuatu. Maka kata Syekh Abdul Razak tidak menyebutkan Al-Bara' itu ma ra'aitu insanan. Tidak aku pernah melihat manusia sebelumnya. Tetapi syai'an redaksinya adalah tidak aku melihat sesuatu ahsana minhu, yang paling indah, paling tampan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika digambarkan tadi. Maka kesimpulannya adalah rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam di riwayat yang lain tidak lurus dan tidak keriting. Ini bukan berarti yang keriting itu tidak baik, ya, yang lurus juga tidak baik, tidak. Ini adalah disebutkan al-af'al al-jibiliyah, sunnah jibiliyah, tabiat pada seseorang. Yang mempunyai maksud apa? Yang mempunyai maksud bukan untuk menampilkan ini halus ditiru, tidak, karena tidak mungkin orang keriting meniru bentuknya rambut Rasul sallallahu alaihi wasallam atau sebaliknya. Akan tetapi para ulama menjelaskan salah satu hikmah mengetahui tentang postur tubuh Rasul sallallahu alaihi wasallam suatu ketika kita mimpi bertemu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu tidak dibohongi oleh syaitan. Betul, setan tidak bisa meniru bentuk Rasul sallallahu alaihi wasallam secara postur, tetapi setan ingat bisa mengaku bahwa dirinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita bermimpi dan ada yang mengaku Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian contohnya rambutnya keriting, maka bisa dipastikan itu adalah setan yang mengaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena hadis-hadis yang sahih disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi 400 lebih di kitab As-Sama'il itu, dan dikatakan oleh para ulama itu adalah kitab yang menjelaskan paling lengkap terkait dengan al-khalqiyah dan al-khuluqiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.